lagi dengan saya Fitri di Kata Dokter. Ada Kata Dokter, ada dokternya juga, yaitu Dokter Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Dokter, baik kabar? Baik Fitri, apa kabar? Sudah ada list pertanyaan. Jadi tema kali ini tuh tentang anatomi penis. Penis, gitu penyebutannya gitu. Penis. Anatomi penis, bagaimana ereksi bekerja. Kan penis itu ada yang ereksi itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, sebenarnya itu kan berkaitan dengan bagaimana mekanisme bekerjanya itu. Nah, saya yang awam ini pengen tahu nih gimana sih apa mekanisme fisik yang terlibat dalam mencapai dan mempertahankan ereksi, dan bagaimana usia mempengaruhi fungsi penis. Ya. Jadi kalau kita membahas ereksi itu adalah keras dan nggak keras. Iya. Ya. Yang saya tahu itu. Jadi penis itu organ reproduksi laki-laki ya, yang fungsinya selain memiliki fungsi untuk mengeluarkan kencing, urin, juga memiliki fungsi reproduksi dan seksual. Nah, penis itu di dalamnya ada 3 tabung sebetulnya, ya. Yang 2 tabung itu ada di kiri kanan, namanya corpus cavernosum, dan yang satu di bawah itu namanya corpus spongiosum. Ya. Kemudian di ujungnya itu kepala penis atau gland penis, kemudian di tengahnya ada leher, ya. Kemudian di bawah itu namanya frenulum sih. Nah, kemudian pangkal penis itu yang menempel ke badan. Kalau kita membahas tentang mekanisme ereksi, maka yang berperan di sini adalah otak, ya, kemudian saraf, pembuluh darah, dan tabung yang ada di corpus cavernosum, ya, dan juga otot yang ada di pangkal penis, namanya otot ischiocavernosum. Nah, pada saat laki-laki mendapatkan rangsangan, baik itu rangsangan seksual berupa visual, kemudian sentuhan, ya, maka rangsangan ini akan diterima oleh otak, akan diterjemahkan oleh otak. Kemudian otak akan mengirimkan sinyal, ya, sinyal saraf menuju ke penis. Nah, itu berarti otot ya? Iya, jadi dari otak kemudian melalui saraf dan mengirimkan sinyal ke penis. Ke area penis. Nah, di penis akan terjadi pelebaran pembuluh darah. Tepatnya adalah itulah mengapa mengembang. Betul. Nah, tepatnya pembuluh darah yang ada di corpus cavernosum. Ya. Jadi terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah masuk dengan full, dengan optimal ke pembuluh darah tadi. Dan terjadi penutupan vena. Jadi kalau vena ini kan pembuluh balik ya. Pada saat ereksi, pembuluh vena itu tertutup, katupnya, sehingga darah terjebak di dalam pembuluh darah yang ada di corpus cavernosum. Karena darah terjebak, itulah yang membuat penis membesar, menegang, dan mengeras. Gitu. Dan ini juga dibantu oleh otot yang ada di pangkal penis, namanya otot ischiocavernosum. Ya. Dan ketika penis itu ereksi, ya, dan terus mendapatkan rangsangan seksual, pada saat laki-laki sudah sangat terangsang dan ingin mencapai atau mendekati orgasme, dan laki-laki kan orgasmenya diikuti oleh ejakulasi, maka otot bulbospongiosum yang ada di pangkal penis itu yang berperan untuk terjadinya ejakulasi. Gitu. Dan otot bulbospongiosum inilah yang juga berperan seberapa lama laki-laki bisa mempertahankan ereksinya. Jadi untuk cepat lambatnya itu dipengaruhi oleh ototnya. Oleh otot, kemudian juga oleh tentunya yang pertama dipengaruhi oleh hormon. Ya. Kalau hormon testosteronnya optimal, maka fungsi seksualnya itu akan baik, termasuk fungsi ereksinya. Yang kedua, kondisi pembuluh darah. Kalau kondisi pembuluh darahnya sehat, ya, tidak ada penyakit diabetes, tidak ada penyakit hipertensi, maka ereksinya akan optimal. Kemudian kondisi sarafnya, kalau tidak ada cedera saraf, maka ereksinya akan optimal.
Lalu tadi kondisi ototnya, otot ischiocavernosum dan bulbospongiosum yang ada di pangkal penis. Kalau otot ini kontraksinya oke, ya, maka dia bisa membantu untuk mempertahankan kekerasan ereksi penis. Nah, bagaimana nih? Karena otot yang ada di pangkal penis itu nggak bisa kita kendalikan, ya. Bisa kita kendalikan sebetulnya kalau kita rutin senam Kegel. Nah, makanya itu berarti bukan untuk perempuan saja. Iya, Tapi laki-laki yang rutin senam Kegel, maka dia akan melatih otot yang ada di pangkal penis, yaitu otot ischiocavernosum dan otot bulbospongiosum. Nah, kalau kedua otot ini terlatih, maka laki-laki tersebut bisa mempertahankan kekerasan ereksi penisnya dan mampu untuk mengendalikan ejakulasinya. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengendalikan tadi kontraksi otot bulbospongiosum tadi. mengenai berarti kan tadi berkenaan ereksi itu dipengaruhi oleh pembuluh darah. Ya. Aku kayaknya pernah dengar kayak dari apa Dr. Haikal juga ya, mengenai out of topic sedikit, Obat untuk pil biru. iya gitu iya. kan, pil biru gitu kan, itu ternyata obatnya itu sebenarnya kayak untuk hipertensi ya. Oh iya. Jadi gini, kalau kita membahas tentang pil biru ya, ini kan dia obat yang memang diindikasikan untuk mengatasi disfungsi ereksi ya. Dan kandungannya itu namanya sildenafil. Ada juga yang lain seperti tadalafil dan sebagainya. Ketika dibuat ya, itu diperuntukkan untuk mengatasi penyakit hipertensi pulmonal. Karena obat ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Tapi ternyata efek sampingnya ke ereksi bagus. Akhirnya obat ini dialihkan untuk diindikasikan mengatasi disfungsi ereksi. Nah, obat ini bekerja dengan cara apa? Dengan cara menghambat supaya tidak terjadi perubahan enzim, ya. Jadi dia menghambat enzim PDE. Jadi ada sebuah enzim namanya PDE5, ya. PDE5 ini yang kalau dia bekerja, dia akan membuat ereksi penisnya menjadi melembek. Enzimnya itu. Ya, makanya obat sildenafil bekerja dengan cara menghambat enzim PDE5 ini supaya ereksinya bertahan dan nggak lembek, gitu. Oh, itu jadi kinerja obatnya yang berkaitan dengan ereksi ya. Oke. Terima kasih. Oke, dengan masih pertanyaan tadi pertama, kan tadi dijelaskan mekanisme fisiknya. Kalau usia itu mempengaruhi? Iya, berpengaruh. Pasti ya. Kenapa? Karena ketika usia, batasan usia berapa sih sebenarnya yang mulai kita aware gitu? Jadi gini ya, kalau misalnya kan ada tuh yang mengatakan, wah kalau masih muda pandangan hidup, kalau udah tua pegangan hidup. Kalau masih muda cukup dipandang langsung naik. Kalau udah tua dipegang baru naik. Jadi gini, ketika usia 20-an ya, itu ketika ereksi itu keras ereksinya, optimal, sekeras timun ya, dan biasanya menukik ke atas ya. Masuk usia 30 itu agak turun tuh ya. Usia 40 turun lagi. 50 makin turun. Usia 60 makin turun lagi. Jadi kayak ilmu padi ya. Dia makin menurun ya, dan juga menurun juga kekerasannya. Tapi memang spermanya berpengaruh. Tentu ketika nambah usia ada yang masih ya, bisa tapi menyala. kan ini memang sel spermanya menurun kualitasnya, tapi tentu ada satu atau dua yang masih oke lah ya. Kan karena untuk butuhnya cuma satu ya. Betul. Nah, makanya usia berpengaruh ya. Apalagi ketika usia bertambah, itu hormon testosteron menurun ya, akan berdampak ke fungsi seksual. Kemudian kondisi pembuluh darah sudah menurun kan, sudah ada hipertensi, udah ada diabetes, plus kolesterol tinggi ya. Seiring bertambah usia bertambah juga biasanya penyakit ya. Makanya akan membuat ereksinya tidak sekeras ketika masih muda ya.
Jadi ya sangat berpengaruh usia itu. Usia berpengaruh pokoknya ya. Bagaimana sistem saraf mempengaruhi fungsi ereksi? Oh, tadi sudah dijelaskan ya. Betul. Berapa durasi ereksi pada umumnya? Umumnya nih, kalau umumnya berarti udah ada penelitian. Ya. Kalau ditanyakan berapa lamakah durasi ereksi, ini dia tergantung kondisi hormonal ya. Kalau hormonnya optimal bisa lebih lama kerasnya ya. Kemudian yang kedua tergantung dari kondisi pembuluh darahnya ya. Kalau pembuluh darahnya sehat lebih keras, lebih lama. Dan juga dipengaruhi pula oleh rangsangan seksual yang diterima gitu. Kalau rangsangannya itu tidak intens, ya tentu ereksinya nggak bertahan lama dong. Jadi harus terus dirangsang ya, biar untuk bisa bertahan lama. Tapi juga dipengaruhi oleh kondisi tadi, hormonnya, pembuluh darah ya dan sebagainya. Kalau dia dirangsang terus tapi kondisi fisiknya, kondisi hormonnya udah turun, udah ada penyakit diabetes ya percuma juga, nggak akan keras itu, ya kan? Umumnya tuh 10 menit. Tergantung tadi faktor-faktor tadi ya gitu. Kalau pertanyaannya adalah berapa lamakah durasi penetrasi ya. Nah, sudah ada nih penelitiannya ya. Kalau penetrasi sudah ada. Durasi penetrasi ya, di penetrasi ini ketika penis masuk ke vagina itu sudah ada penelitiannya, durasi yang dikatakan cukup itu 3-7 menit sampai terjadi ejakulasi ya. Nah, dikatakan optimal itu 7 hingga 13 menit. 7 sampai 13. Umumnya kalau penetrasi 7 hingga 13. Optimal, tapi kalau 3-7 menit itu cukup gitu. Cukup. Nah, dikatakan ejakulasi dini kalau ejakulasinya itu terjadi kurang dari 1 menit pada saat penis baru menempel di vagina ya, atau sesaat setelah penetrasi. Oh gitu. Jadi kalau penelitiannya itu adanya proses penetrasinya ya dok ya. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan disfungsi ereksi? Dua faktor nih ya, faktor fisik dan psikis. Kalau fisik tadi ya saya katakan kondisi hormonal. Kalau hormon testosteronnya menurun ya tentu berdampak ke fungsi seksual. Yang kedua kondisi pembuluh darah. Kalau ada penyakit diabetes, hipertensi akan mengganggu fungsi ereksi. Kemudian kondisi saraf juga. Kalau ada pernah cedera saraf ya itu bisa berdampak ke fungsi ereksi. Yang kedua faktor psikis ya. Bagaimana kondisi hubungan dengan pasangannya ya. Apakah ada stres ya. Kemudian apakah ada ekspektasi yang berlebihan. Karena ada nih orang yang mengalami disfungsi ereksi situasional ya, dengan pasangan sendiri dia susah ereksinya, dengan yang orang lain gampang gitu, ada. Oh iya itu banyak di kota-kota besar. Oke, jadi fisik dan psikis itu pasti. Bisakah pilihan gaya hidup seperti merokok atau mengkonsumsi alkohol berlebihan mempengaruhi fungsi ereksi penis? Pastinya ya. Kalau rokok yang udah sering kita ketahui dia akan merusak pembuluh darah ya. Kemudian juga mengurangi asupan oksigen juga ya. Kemudian pokoknya dampak banyak lah kalau rokok kan. Nah, kalau alkohol ini hati-hati nih ya. Kalau berlebihan dia akan membuat hati menjadi terganggu fungsinya. Karena hatinya ini terganggu jadi berpengaruh. Karena hati atau hepar itu dia berperan penting untuk fungsi hormon juga. Artinya kalau dia pengkonsumsi alkohol berlebihan, maka hatinya akan melemah. Hatinya akan mengalami kerusakan. Nah, kalau hatinya mengalami kerusakan, perlemakan hati ya, maka hormon testosteronnya ini akan banyak yang diubah menjadi estrogen. Jadi hormon testosteronnya akan sedikit. Dampaknya akan mengganggu fungsi seksualnya, diantaranya akan mengganggu fungsi ereksi, bahkan libido seksual juga akan terganggu dan lain-lainnya juga. Tuh, jadi salah kalau misalnya ingin membangun
gairah seksual, iya, gairah seksual dengan minum alkohol ya, justru itu dapat merusak karena hatinya kita rusak gitu, jadi berpengaruh ke seksualitas ya dok ya. Oke, terakhir nih, adakah latihan atau aktivitas yang membantu meningkatkan fungsi penis? Ya, tentunya yang pertama adalah jaga pola hidup ya. Makan dijaga, batasi konsumsi lemak yang jahat, lemak trans ya, kemudian lemak jenuh yang kayak minyak goreng-gorengan dibatasin, kemudian aktif olahraga, tidur cukup, kemudian handle stres dengan baik ya, dan untuk bisa membantu meningkatkan atau mempertahankan kekerasan ereksi penis sekaligus membantu untuk mengendalikan ejakulasi, rutinlah melakukan senam Kegel. Kegel yang tadi sudah disampaikan Dr. Haikal ya, senam Kegel itu. Jadi walaupun usia kita sudah bertambah, tapi kita tetap berkualitas. Betul. Gitu ya dok ya. Ya demikian untuk tema anatomi penis, bagaimana ereksi bekerja, panjang sekali penjelasannya. Kalau misalnya ingin diulang bisa tuh dicoba-coba gitu. Kalau karena ini banyak istilah-istilah anatomi yang saya sendiri nggak terlalu apal ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, tulis aja di tab komen. Jadi nanti kalau di episode selanjutnya kita bisa bahas nih. Bener ya dok ya? Episode kali ini sudah dulu ya. Saya Fitrida. Dr. Haikal. Sampai jumpa. Bye-bye.